dadakan, semuanya dadakan, enggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Baik. Yang berikutnya kita atur ya. Yang berikutnya bergiliran. Materinya juga dadakan. Baik, mungkin saya lihat dulu, adakah Mas Yusuf Setia Budi? Sudah hadir ya Mas Yusuf ya? Assalamualaikum Mas Yusuf. Yusuf Dari mahasiswa ya. Ya, mahasiswa Pak. Ya. Sepertinya tadi ada. Ada itu. Ada. Gitu. Sekarang jadi ketua Baitus Sabah Quran di Unmul. Alhamdulillah. Mas Yusuf. Ada Bu Mas Yusufnya. Hadir Bu. Oh ada, oh ya ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, yang kami hormati para wakil dekan yang berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati semua ketua jurusan dan sekretaris jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, yang kami hormati seluruh kepala laboratorium di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, yang kami hormati semua kepala unit, ketua lembaga yang berada di lingkungan Universitas Mula Warman yang berkenan hadir, yang kami hormati seluruh dosen Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dan keluarga besar Tendik Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu secara online dengan kondisi yang sehat di menyambut penghujung tahun 2020. Mohon maaf, dalam rangkaian penutup tahun 2020 dan menjelang awal tahun 2021 yang insya Allah kita harapkan penuh dengan keberkahan. Pada pagi hari ini alhamdulillah atas perkenan Allah, nikmat sehatnya kita bisa bersama-sama melaksanakan hataman Al-Quran keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Harapannya kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua rekan-rekan dosen dan tendik yang sudah berkenan untuk deres, kalau bahasa Jawa itu deres Quran, gitu ya, dengan juz-juz yang sudah kami tentukan, dan ada juga yang melebihi dari juz yang sudah diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah langkah awal, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan secara kontinu dan diikuti oleh seluruh dosen tendik yang beragama Islam. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita hingga akhir zaman kita bisa sampai akhir hayat kita bisa mengikuti tuntunan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati yang dimuliakan Allah, susunan acara pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah doa pembuka, yang keempat sambutan, dan kelima adalah acara inti, hataman, dan tausiah oleh Bapak Ustadz Fakultas Pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkenan untuk melancarkan acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran kepada yang kami hormati Ananda Yusuf Setia Budi, kami persilahkan. Mana Yusuf? Silakan Mas Yusuf. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيه وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda Yusuf Setiabudi. Insya Allah semoga untuk membaca Al-Quran selalu mendapat, dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah doa pembuka. Kami mohonkan kepada Bapak Dr. Agus Sarjono untuk berkenan memberikan doa pembuka pada acara hari ini. Silakan Pak Agus. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga acara khataman Fakultas Pertanian ini bisa berjalan lancar dan membawa berkah untuk Fakultas Pertanian ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ambiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina wa li walidayhi wa li jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saharatil maut wa najati minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sarjono atas doanya. Semoga Allah mengabulkan dan mengijabah semua doa-doa Bapak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang kami hormati kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Munawwarman, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdiansyah, MSI, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat karunia-Nya pada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom dalam rangka khataman Quran. Ya, seluruh staf dan teknik Fakultas Pertanian untuk pertama kalinya. Ya. Tak lupa selawat dan salam mari kita sampaikan, kita panjatkan kepada besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang selalu mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita di akhir ayat kita. Bapak Ibu semua, tidak perlu berpanjang lebar. Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu wakil dekan, ketua jurusan, ketua prodi, semua pejabat yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian, kemudian wakil dari mahasiswa. Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa acara kita hari ini sebetulnya acara dadakan. Dalam waktu tempo sekitar 1 hari 1 malam kurang lebih gitu, atau 2 hari lah katakan, kita bisa menghatamkan Quran. Bahkan sebetulnya kalau waktunya lebih panjang sedikit saja, 2 jam saja lagi gitu, mungkin bisa 2 jam kita hari ini sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, yang lebihannya itu nanti kita lanjutkan dan kita kumpulkan jadi satu, nanti kita hataman lagi di akhir bulan Januari. Jadi kita rencanakan mudah-mudahan bisa direalisasikan, setiap bulan kita bisa melakukan hataman. Ya, syukur-syukur dalam 1 bulan itu bisa kita hatam 4 kali atau 5 kali. Ya, jadi dengan hitung jumlah bulan 12, kita 12 kali hataman, tetapi mungkin jumlah yang kita hatamkan itu tidak 12, bisa saja 50 atau 60 kali. Harapannya begitu. Ya, mudah-mudahan dengan acara yang kita lakukan hari ini, rahmat Allah dilimpahkan buat kita semua. Kemudian kemudahan juga dilimpahkan kepada kita semua, khususnya pada Pertanian Universitas Munawwarman dalam kita membangun fakultas yang kita cintai dan kita sayangi ini. Kemudian mudah-mudahan membaca Quran ini selalu tercurah buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan membaca Quran ini kita semua dijauhkan dari segala bencana, dari segala penyakit, dan dari segala cobaan, ya.
dan memperkuat. Ya, intinya yang lebih penting lagi adalah memperkuat ukhuwah Islamnya di antara kita, persaudaraan di antara kita, ikatan kekeluargaan di antara kita. Ingatlah bahwa Fakultas Pertanian ini rumah kita. Ya, kita satu periuk, satu panci, satu tempat mencurahkan segala pikiran kita. Ya, jangan ada perselisihan di antara kita. Mari kita bangun Fakultas Pertanian ini dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, rasa persaudaraan yang tinggi. Mudah-mudahan rahmat Allah tidak putus di Fakultas Pertanian ini seterusnya. Dan memang ide ini kita sangat mendadak, tapi mudah-mudahan dengan serba mendadaknya itu, ya mudah-mudahan secara perlahan kita akan tata kembali. Ya, kita akan tata, kita terus continue, bisa berjalan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah mari kita lakukan khataman Quran hari ini. Ya. Dan saya minta khusus itu sebetulnya kepada Bapak Dr. Haji Makrawi. Ya, sebagai ustadz kita dan seterusnya. Ya. Maksud saya bukan kita tidak kepingin mengundang ustadz dari luar, tapi saya ingin dari fakultas untuk fakultas. Jadi semua kita kerjakan sendiri, kita laksanakan sendiri dengan sumber daya manusia yang ada di fakultas kita sendiri. Dan saya juga menyapa anak-anak saya yang mewakili mahasiswa. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh kita, staf dosen dan teknik ini juga bisa kalian lakukan, kalian kembangkan di musola. Ya, ajak semua teman-teman kalian, saudara-saudara kalian untuk sama-sama membaca Quran, ya, minimal sisa khatam sehari sekali. Ya, sehingga nanti akhir bulan, ayo kita gabung, kita bersama-sama dengan para dosen dan teknik untuk melakukan khataman. Saya kira demikian. Tidak ada salahnya kita mulai meskipun agak tersendat-sendat. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua saya doakan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua pekerjaannya, dilancarkan semua urusannya. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan oleh Allah di akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan, Pak Profesor Rusdiansyah atas sambutannya. Selanjutnya acara inti dari kegiatan pagi hari ini, khataman Al-Quran Keluarga Besar Fakultas Pertanian Universitas Mullah Warman, yaitu prosesi khataman dan tausiah dengan tema membentuk pribadi muslim yang sehat dan produktif bersama Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah kita Ustadz kita sekalian, Bapak Dr. Haji Mahrawi MAGR. Kepada beliau kami persilahkan. Terselip Ustaz. Mohon maaf. Kebiasaan panggil Ustazah ya, Bu. Iya. Kan Pak Awi. Mana nih Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Matanya keren. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami muliakan seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian. Saya tidak mungkin sebut satu persatu. Mobil khusus sebenarnya kepada dekan dan wakil dekan dan jajarannya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita khatmul Quran ya, atau bahasa Indonesia khataman Quran ya. Ya. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri ya. Kita menyempatkan khatmul Quran di penghujung tahun 2020 ya. Satu peristiwa besar kalau saya sebut ya di Fakultas Pertanian, walaupun tadi Pak Dekan menyebut dadakan. Dadakan semua. Dadakan ustadznya dadakan, pembaca doanya dadakan. Yang enggak dadakan itu MC-nya aja yang enggak dadakan. MC. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang nikmat itu tentu kita tidak akan sanggup menghitung begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah curahkan pada kita, baik kita minta atau tidak kita minta. Ya. Allah karena Rahman-Nya Allah dan Rahim-Nya Allah, Allah berikan semua itu. Yang harus kita lakukan adalah mewujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Dia dengan segala sesuatu apapun juga. Dan mudah-mudahan itu semua nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang paling besar. Tidak nikmat yang paling besar kecuali nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi syaratnya ada ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Dia dengan segala sesuatu apapun juga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Di dalam sebuah hadis ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga. Walaupun nanti dicelup di neraka, Allah alam bisawab ya. Ya kan dosa-dosa kita begitu banyak dosa. Itu memang. Ya. Salawat dan salam kita aturkan tentu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, qudwatun hasanah bagi umat ini. Tentu kita sedapat mungkin berupaya semaksimal mungkin untuk terus mentauladani beliau, karena beliau adalah yang terbaik dihadirkan di muka bumi ini, yang menjadi contoh buat umat manusia, tidak hanya kepada muslim ya, tetapi juga di luar muslim ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemateri dadakan ya, saya akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan nanti menjadi paling tidak injeksi pertama ya. Injeksi pertama setelah kita mereview, merefresh. Tadi kita merefresh hari ini ya, sejak kemarin merefresh, atau bahkan mungkin ada orang menyebut merecover ya. Karena sekian lama kita tidak pegang Quran, berhari-hari tidak pegang Quran, berminggu-minggu tidak pegang Quran, atau bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun yang tidak pegang Quran bisa menghatamkan satu juz ya. Masya Allah, ini peristiwa besar gitu ya. Peristiwa besar buat diri pribadi dan juga buat Fakultas Pertanian. Izinkan saya men-share sesuatu, Pak Dekan dan Bu Nurul. Mudah-mudahan terlihat. Cek. Bu Nurul terlihat? Kelihatan Pak, kelihatan. Terlihat Pak. Oke, lihat Pak Wi, kelihatan Pak Wi. Lebih jelas dari muka Ustaz. Yang pertama ada satu pertanyaan yang menggelitik buat kita, yang seyogianya
akhirnya kita mampu menjawabnya. Pertanyaan itu berkali-kali disampaikan, tetapi juga berkali-kali kita tidak juga sanggup menyelesaikan itu semua. Ya. Pertanyaan sederhana sebenarnya, kenapa Barat dalam hal ini adalah non-Islam relatif lebih maju dibandingkan umat Islam hingga dewasa ini. Umat Islam terbelakang dalam banyak aspek, ya, kecuali pada periode-periode pertama di zaman Rasulullah dan para sahabat yang diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman-zaman keemasan. Tapi setelah itu mengalami degradasi yang cukup signifikan, bahwa umat Islam lebih dikatakan terbelakang. Bahkan kemudian umat Islam dalam banyak hal ditekan, ya, dikebiri, atau kemudian dalam banyak hal dikhianati dan lain sebagainya. Ternyata jawabannya adalah sama. Kenapa umat Kristen dalam hal ini Barat, ya, maju dari segi sains dan teknologi dalam banyak aspek budaya dan lain sebagainya, dalam konteks budaya tanda petik, ya, lebih maju dibandingkan negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam lebih terbelakang. Jawabannya ternyata adalah sama, ya. Kalau mereka maju lantaran mereka meninggalkan Bible, ya. Tapi umat Islam mundur, terbelakang karena juga meninggalkan Al-Qur'an, ya. Jadi jawaban ini kemudian menjadi pukulan buat kita agar kemudian kita feedback untuk kembali kepada zaman keemasan, bagaimana melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana mereka membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka menjadi lebih maju. Ya. Karena kondisi yang demikian, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, kondisi umat akhir zaman, pada suatu saat yang kemudian Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan, ya, diabadikan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan sesuatu yang tidak diajukan. Yang tidak diajukan dalam hal ini, konteks ini adalah mahjura. Siapa kelompok mahjura itu? Ya. Boleh jadi kita adalah kelompok-kelompok yang dikategorikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai mahjura. Ya. Mahjura itu tidak mempelajari Al-Quran, tidak menghafalkan Al-Quran, tidak mengimani, sampai kemudian berpaling menuju yang lain. Faktanya menunjukkan bahwa kita ini mengambil sebagian ayat-ayat Al-Quran, mengimaninya dan kemudian mengimplementasikannya, tapi sebagian yang lain kita tinggalkan. Karena aspek kehidupan kita menuntut yang lain, kemudian kita tidak menggunakan nas-nas Al-Quran, tidak menggunakan nas-nas hadis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Sungguh sebenarnya Al-Quran itu adalah huda, petunjuk. Zalikal kitabu la raib. La raib itu berarti tidak ada keraguan. Betul-betul tidak ada keraguan. Tidak ada sesuatu yang kemudian meragukan. Semua pasti dan kita yakini sebagai seorang yang beriman benar adanya. Ya. Tetapi banyak di antara kita masih menggunakan aspek-aspek lain, ya, dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kita, menggunakan rujukan-rujukan yang dibuat atau lebih percaya rujukan-rujukan manusia. Ya, inilah sebabnya ya kemudian kita terbelakang karena menempatkan Al-Quran sebagai mahjura. Semoga kita tidak, ya. Alhamdulillah pada hari ini sejak kemarin kita mencoba ya mempelajari Al-Quran walaupun ini repres ya, padekan ya, kita merepres ya. Setelah sekian lama mungkin kita tidak bersentuhan dengan Al-Quran, mungkin kita juga tidak menangis dengan bersama Al-Quran gitu. Karena malam hari kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, kemudian hati-hati kita menjadi keras lantaran kita tidak melembutkannya dengan Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah kalau Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ya. Al-Quran adalah kitab ilahi, kitab suci yang terpelihara, bahkan kemudian sampai akhir zaman terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
yang menjadi mukjizat, yang kemudian mudah dipahami, ya, mudah dibaca, mudah dihafalkan, mudah ditadaburi, mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahamil mudzakir. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah ya Al-Qamar berkali-kali, ya, sungguh Al-Qur'an itu dimudahkan, ya, dimudahkan baik membacanya, ya, baik kemudian menghafalkannya, mentadaburinya, mengimplementasikannya atau mendakwahkannya, sampai kemudian memperjuangkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan. Ya. Kitab suci yang komprehensif, tidak ada yang tidak komprehensif, ya. Tidak ada persoalan, walaupun ini dia bersifat makro, ya. Mikronya itu ada dalam hadis, ya. General, ya. Tapi dia komprehensif. Tidak ada persoalan-persoalan yang tidak disentuh oleh Al-Qur'an. Ya, persoalan yang asasi, ya, yang pokok, sampai persoalan-persoalan yang kemudian kita mungkin agak tidak serak menggunakannya, misalnya jihad, ya. Karena jihad itu adalah bagian dari Quran, bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian kita alergi, ya. Alergi dengan kata Quran, walaupun itu dipelintir oleh Barat agar kemudian kita tidak punya keinginan mujahadah dalam hidup diri kita, ya, karena mujahadah itu bagian penting dalam kehidupan kita untuk memperoleh target hidup kita, target hidup di dunia dan di akhirat. Kitab suci untuk segala zaman, ya, tidak hanya zaman Rasulullah sampai akhir zaman nanti, ya. Kitab suci untuk seluruh umat manusia, ya, karena ini adalah minhajul hayah, pedoman hidup, ya, buat kita semua. Keajaibannya otentik, universal, keseimbangan, kelengkapan, dan aktual, tanazul, ya. Ya, mungkin suatu saat nanti kita akan bahas ini pada pertemuan pada nanti mungkin akhir Januari kita bisa lebih detail tentang ini. Misi Al-Qur'an dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Misinya cuma ada 4, ya. Misinya secara umum misinya ada 4. Hidayatun nas ila dinil haq, ya. Hidayah bagi manusia, ya. Petunjuk bagi manusia kepada din yang hak, pada agama yang hak, ya. Ya, inna dina indallahil Islam, sungguhnya yang agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam, ya. Dan kita harus yakin itu. Tidak secara pluralistik kita nyatakan bahwa semua agama itu baik, gitu. Ya, kalau itu nanti sentuhannya adalah sentuhan akidah. Kadang-kadang juga berbahaya buat kita, sama berbahayanya dengan mengucapkan Natal, ya. Karena itu sentuhannya bisa sentuhan akidah yang merusak kita, ya. Ini nas kepada hidayah itu nas kepada manusia, ya, manusia keseluruhan. Hanya saja nanti ada manusia itu di dalam, kalau kita bicara di dalam surah Al-Baqarah, Allah membagi 3 manusia itu, ya, ada manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia yang munafik. Cuma 3 itu aja, ya, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita temukan misalnya 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah itu adalah karakteristik orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat kemudian adalah karakteristik orang kafir. Ya, orang kafir itu jelas lagi, sawa atas mereka itu anzar tahum, apakah engkau beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, sebenarnya sama buat mereka tidak beriman, ya. Kenapa tidak mereka beriman? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah itu terkunci, ya, terkunci karena mereka memang, ya, menolak kebenaran. Yang kedua adalah misi Al-Qur'an sifa lima fis sudur, obat apa yang di dalam dada, ya. Dalam dada itu adalah hati dan lain sebagainya, organ internal kita, ya. Tapi intinya adalah lima fis sudur ini ditujukan kepada hati. Karena kalau dia hatinya baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Begitu juga kalau hatinya buruk, maka buruklah jasadnya. Begitulah hadis menjelaskan kepada kita. Yang ketiga adalah misi bayinat, penjelasan, ya. Walaupun Quran itu bisa jadi orang menyatakan sains, ya. Tapi sesungguhnya Quran itu bukan kitab sains. Quran itu lebih lengkap daripada hanya sekedar sains, ya.
bayinat, penjelasan ya, penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian umat ini selain hidayah, bayinat, penjelasan agar kemudian manusia terkontrol dirinya, selamat dirinya pada kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat adalah nazir dan basir. Nanti ada peringatan, ada juga peringatan dan ada kabar gembira. Ya, nazir kepada orang-orang yang menolak kebenaran, ya, apakah itu misalnya oleh yang betul-betul dengan serta-merta menolak, misalnya Yahudi al-Maghduf. Kalau kita tafsir misalnya Al-Fatihah, kita akan lihat itu al-Maghduf itu adalah Yahudi, ditujukan Yahudi. Kenapa dia orang yang dimurkai? Karena dia tahu tetapi kemudian dia mengingkari. Beda dengan misalnya ad-dhalin. Ad-dhalin itu adalah Nasrani, dia sesat, dia tersesat dia. Ya, selain nazir juga basyir. Basyir ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Agak cepat sedikit mungkin, ya, karena berapa lama waktunya Bu Nurul saya diberikan kesempatan? Halo? Halo? Sampai selesai, Pak Ustadz. Ya. Al-Quran adalah sebagai cahaya. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya, di sini ada kata nur. Nuran, ya. Nur itu adalah cahaya, ya. Karena cahaya dia yang kemudian mengarahkan hidup kita, ya. Nanti pada akhir zaman juga begitu, semua gelap gulita, ya. Kemudian kita tidak bisa meniti jalan, dan kemudian Allah berikan kepada orang-orang beriman lantaran perbuatan amal solehnya mereka mendapatkan cahaya, dan cahaya itulah kemudian dia bisa berjalan, ya, menuju Rabbnya, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Quran menjadi syafaat di hari akhirat, ya. Kita diingatkan kemarin dengan WA, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabih. Jadi Al-Quran itu memberikan syafaat nanti. Ya, selain mungkin syafaat juga syafaat dari saum kita, puasa kita, ya, syafaat Quran. Nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW, puasa kita dan Quran. Ya, mereka lah yang akan memberi syafaat dan akan memintakan pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diselamatkan, ya, di padang mahsyar, ya. Di mana kita akan dihisab, ya, menunggu waktu untuk menghisab, tapi kemudian karena Al-Quran lah kemudian sejak di alam kubur, alam barzah nanti dia akan menemani kita sampai kemudian nanti di padang mahsyar, ya, dia akan memberikan syafaat li ashabih, ya. Siapa ashabih itu? Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan siapa ashabih itu? Ya, kalau di Unmul nih saudara kita Yusuf menjadi ketua sahabat Quran, ya. Ashabih itu sahabat Quran, ya. Siapa sahabat Quran itu? Sahabat Quran itu adalah orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Hidupnya penuh diwarnai oleh Al-Quran. Bahkan kemudian syuur perasaannya itu perasaan Al-Quran, ya. Bukan afalnya saja, bukan saja perbuatannya, tapi sampai ke syuurnya Al-Quran. Sehingga wajarlah kemudian di dalam kehidupan para sahabat, mereka dikatakan adalah Quran yang berjalan. Kenapa Quran berjalan? Karena mereka perilakunya, ucapannya, ya, sampai kemudian perasaannya adalah diwarnai oleh Al-Quran. Ya. Mereka tidak keluar dari rel Al-Quran. Ya. Hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan suatu kenikmatan. Nanti kita akan merasakan kenikmatan, ya. Kenikmatan setelah menyelesaikan satu juz, kenikmatan setelah kita menghafalkan, kenikmatan setelah kita mentadaburi Al-Quran, kenikmatan kita bisa mengimplementasikan hal-hal tertentu di dalam Quran, ya. Kenikmatan kita mengikuti Rasulullah SAW itu nikmat, ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu ada di dalam hati kita, ya. Nikmat itu tidak bisa dirampok oleh orang lain, ya, karena nikmat itu melekat di dalam hati kita.
Bahkan kemudian raja-raja kalau mengetahui begitu nikmatnya kita bersentuhan dengan Al-Quran, pasti dia akan mengambilnya dengan pedang. Ya, karena begitu nikmatnya kita. Kenikmatan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh mereka yang benar-benar telah merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat jiwa, memberikan keberkahan dan mensucikannya. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan pada diriku ya untuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Kata Said Qutb ya, beberapa saat dalam perputaran zaman di situ aku dapat merasakan sebuah kenikmatan yang benar-benar belum pernah aku rasakan sebelumnya sama sekali dalam hidupku. Tapi kita mungkin bisa mencoba-coba nikmat ya. Kalau dulu ada pada saat kita membaca Al-Qari'ah aja, itu nikmat kita. Nikmatnya sampai kita mengucurkan air mata. Bagaimana membayangkan peristiwa besar di akhir zaman, terjadinya kiamat gitu. Begitu juga nanti kita akan mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran, dan kita akan merasakan kenikmatan ya, kenikmatan yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain kecuali kenikmatan dirasakan oleh diri kita ya, pada saat kita bersentuhan dengan Al-Quran, pada saat kita kemudian menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kenikmatan pada saat seakan-akan kita membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW, atau yang lebih di hadapan Jibril yang memberikan wahyu, yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Nikmat ya, nikmat itu tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali dirasakan oleh orang yang merasakannya. Alhamdulillah, ini sebaik-baik manusia ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya, sebaik-baik kamu kata Rasulullah barang siapa yang mengajarkan ya, yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Ya, kita sekarang dalam proses belajar ya, belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, memahami fadilah-fadilah Al-Quran, sampai kemudian melekat dalam diri kita keinginan kuat untuk setiap hari nanti bersama dengan Al-Quran. Insyaallah ya. Bersama malaikat yang mulia. Mudah-mudahan pada suatu saat kita sudah mencapai level ini, mahir, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram, al-bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqu lahu ajran. Ya, orang yang mahir, yang lancar akan bersama para malaikat. Tapi juga kita pahami ada orang yang terbata-bata. Mungkin jadi ada banyak orang ya. Mudah-mudahan tidak ada di fakultas pertanian terbata-bata, tetap mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas bacaannya dan terbata-batanya ya. Asal dia mujahadah ya, asal dia bersungguh-sungguh terus belajar, dan kemudian Allah nanti akan mahirkan ya. Sebagaimana Allah juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Qamar tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min mudzakir ya. Sungguh Al-Quran itu dimudahkan ya, yakin saja dimudahkan ya. Membacanya bernilai ibadah, al-muta'abbadu bitilawatihi ya, menjadi ibadah dengan membacanya ya. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang. Mohon maaf, ini salah arti sepertinya ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salaha wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Betul ya. Pahala mereka dikaruniai dan perniagaan mereka yang tidak merugi. Wa alaniyat yarjul tijaratan lan tabur. Tijarah, perniagaan mereka tidak akan pernah merugi. Liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri ya. Peroleh kebajikan berlipat ganda ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalha la aqulu alif lam harfun walakin ya, ada double dia harfunnya ya. Alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dari Ibnu Abbas Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah maka ia akan memperoleh 1 hasanah kebajikan, dan 1 hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak katakan alif lam, tadi dibacakan oleh saudara Yusuf membaca surah Luqman dimulai dengan alif lam mim ya.
Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf dikali dengan 10 berarti 30 hasanah, 30 kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita perumpamaan hebat ini yang kita dapatkan adalah perumpamaan yang pertama, ya, bukan perumpamaan yang terakhir. Nauzubillah min zalik, ya. Perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah. Buah utrujah itu seperti buah jeruk, aromanya harum dan rasanya nikmat. Ya, jeruk Pontianak atau apa. Ya. Sebagai obat kesembuhan syifa, ya ini permintaan karena judulnya tadi membentuk Muslim yang sehat dan produktif. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, ya. Mudah-mudahan nanti bisa memulainya pada ayat aqimis shalah talidulukus syamsi ila ghasaqil lail. Biasa kita baca pada saat malam-malam hari dan kita kemudian mentadaburi ayatnya, kemudian kita akan dapatkan, ya, nilai-nilai Al-Quran, ya, yang betul-betul menjadi syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kita akan mendapatkan syifa, dia obat kesembuhan, ya. Qul huwa lillazina amanu huda wa syifa, katakan Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi syifa dia, ya. Nah, ini dia ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi asyifa, ya. Yang pertama, lantunan ayat suci Al-Quran dapat memberikan perubahan fisiologis yang besar bagi tubuh manusia berupa penurunan depresi dan kesedihan, meningkatnya ketenangan jiwa dan terjadinya penangkalan berbagai penyakit. Dan ini terbukti nanti, ya, kalau kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, ritme bacaan kita bagus, bacaan kita dengan bertajwid, ya, makhrajul hurufnya bagus, ya, apalagi kemudian suaranya merdu, insya Allah kemudian itu akan menurunkan depresi dan kesedihan. Karena jaminannya adalah ala bizikrillahi tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat-ingat Allah pasti akan mendapat ketenangan, as-sakinah, ya. Kenapa? Karena saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya hati kita ini, kata ulama, mati berkali-kali. Kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Gitulah. Dan untuk menghidupkan hati kita hanya ada dua jawaban. Ya, dua jawaban itu adalah yang pertama adalah mengingat kematian, ya, zikril maut. Ya, yang kedua adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baiknya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membaca Al-Quran. Dan begitu hati kita menjadi hidup lagi. Ya, hati kita hidup dan kemudian dia akan mempengaruhi semua jasad kita. Ya, kalau hatinya sedih tentu bisa terekspresi dengan muka yang kecut misalnya, atau kemudian hati sedih kemudian fisik yang jasadnya kemudian bisa terganggu dan lain sebagainya. Beda dengan kemudian kalau hatinya gembira, maka semua persoalan-persoalan sepertinya tidak ada. Ya, dia bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan Al-Quran bisa menyebabkan perubahan fisiologis yang depresi dan sedih kemudian bisa berubah menjadi senang, gembira, dan begitu juga dia dapat menangkal berbagai penyakit. Yang kedua adalah membaca Al-Quran terbukti efektif meredakan stres, gelisah, dan kecemasan. Ini studi di Universitas Salford, ya. Tadi kalau studi di Florida yang dilakukan 120 eksperimen 120 kali terhadap 5 kategori dan tingkat keberhasilan pembuktiannya adalah 97% terbukti, ya. Ya. Ini Laroif tadi. Laroif itu artinya tidak ada keraguan, ya. Dan walaupun nanti akan banyak dibuktikan oleh sains karena Al-Quran itu mendahului sains, ya. Bukan sains yang mendahului Al-Quran, tapi kemudian Al-Quran mendahului sains, dan nanti sains hanya kemudian menguatkan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Sebagaimana misalnya sebuah penelitian bagaimana kemudian dua laut yang tawar dengan yang asin tidak bersatu. Dan itu ditemukan oleh oceanographer Perancis
yang tidak menjawabkan secara ilmiah, tapi kemudian dia bertemu dengan seorang muslim yang tentu dengan memahami Al-Quran, dia menanyakan, ternyata itu surah itu ada di Ar-Rahman, bainahuma, ya. Jadi Bahrain itu ada dua laut, ya, yang airnya tidak bersatu, ya. Ternyata disampaikan oleh Allah 14 abad yang lalu, ya, di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, yang kalau kita membacanya seringkali kemudian menenangkan hati kita. Yang ketiga, menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung, proses relaksasi transendensi. Ini ada bahasa yang relaksasi karena sentuhan ruhiyah, ya, yang mengaktifkan sekaligus mengendalikan saraf otonom, saraf simpatis dan parasimpatis. Suara bacaan Al-Quran memiliki tingkat relaksasi paling baik, kata peneliti Dr. Andi Abdurrahman, seorang lulusan dari Prancis, ya, yang berasal dari dosen MIPA, ya, MIPA Unpad. Dan Al-Quran meningkatkan daya ingat, mempertajam konsentrasi, ya. Jadi kalau kita dengan Al-Quran, insya Allah anak-anak menjadi lebih cerdas, ya, ya, karena dia terus membaca dan kemudian menghafalkan Al-Quran, apalagi kemudian suatu saat diberi kesempatan oleh Allah menjadi hamil, ya, bukan hafiz tapi hamil Quran, ya, hafal Quran, ya, maka dia lebih cerdas karena menghafal Quran itu juga kemudian tidak hanya sekedar membersihkan hatinya, ya, tapi juga nanti akan berpengaruh kepada jasad yang lain, ya. Dan mudah-mudahan nanti mungkin ini Pak Dekan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hamil Quran, hamalatul Quran atau hafiz Quran, ya, buat masuk di Fakultas Pertanian tanpa tes, gitu, ya. Apalagi kemudian 20 juz, 30 juz, ya. Mereka diberikan beasiswa misalnya, sungguh luar biasa penghargaan terhadap penghafal Quran. Lantunan ayat-ayat Al-Quran dapat membantu menghancurkan sel-sel kanker dengan cara mengembalikan sel sehat dan meningkatkan sel-sel imun dalam tubuh. Ya, ini hasil penelitian Dr. Ahmed Al-Qadi dan Profesor Dr. Victor Iron. Ya, dan ini memang dibuktikan. Kemarin saya ke Bogor, ya, rencana memasukkan si kecil, ya, bertemu dengan ustazahnya di BS Mutiara Quran, Islamic Boarding School Mutiara Quran. Seluruh siswanya yang ada itu tidak pernah terjangkit dengan COVID-19. Kenapa? Karena setiap hari mereka membaca Quran, ya. Setiap hari, bahkan kemudian hari-hari mereka yang pemula-pemula diharapkan sudah 1 juz per hari. Jadi 1 juz per hari, ya. 1 juz per hari berarti kalau efektif mengorganisir waktunya, ya, minimal setelah sholat fardu itu 2 lembar sehingga kemudian bisa selesai 1 juz per hari. Itu rutinitas yang mereka lakukan, ya. Amal yaumi mereka, amal harian mereka, ya, 2 lembar setiap akhir sholat fardu, ya, sehingga kemudian 1 hari mereka dapat 1 juz. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti seperti itu, asal kemudian konsisten, ya. Ya, konsisten kita lakukan tiap hari, ya, bermujahadah, berkeras hati, memotivasi diri kita, karena begitu banyaknya pahala-pahala yang Allah berikan, ya. Keenam, virus dan kuman berhenti bergetar. Jadi setiap virus itu punya frekuensi tertentu, sel-selnya bergetar saat tertentu, ya, tapi pada saat dibacakan ayat Al-Quran itu dia kemudian mungkin tidak aktif, mungkin karena sel-sel kita yang aktif, yang sehat. Al-Quran adalah nutrisi terbaik buat otak. Ya, tadi bahwa otak perlu nutrisi, ya. Kita ini tidak hanya jasad kita, bukan fikriyah kita, pikiran kita, tapi ruhiyah kita juga, ya, punya keinginan nutrisi. Dan nutrisi otak kita adalah Al-Quran, ya. Upaya meningkatkan ruhiyah kita. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa misalnya Alzheimer dan demensia bisa dicegah, ya, dan itu bukti betul bahwa orang-orang penghafal Quran, dan kita lihat ada umur 130 dia masih baca Quran, ya, mereka tidak pikun, ya. Para penghafal Quran itu
sulit dipikunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari-harinya bersama dengan Al-Qur'an. Kita lihat orang-orang tua kita dulu, ya kita lihat orang tua kita setelah subuh mereka baca Quran, ya rutin mereka gitu loh. Ternyata mereka berumur tua dan tidak fikun gitu loh. Sampai Allah kemudian mengambil mereka ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil penelitian terkini seperti yang diungkapkan Profesor Dr. Abraham Nicole bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat Al-Quran dengan bacaan tartil ini nanti bacaan yang indah dengan memakai kaidah tajwid yang memperlihatkan respon tertentu sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri. Bahkan virus autoimun pun lenyap. Ini hasil penelitian ya. Tidak dikarang-karang tapi kemudian disampaikan berdasarkan riset mereka ya. Muslim ya. Ini dalam perspektif yang produktif ya. Mungkin agak cepat sedikit. Pertama adalah produktif dalam konteks ini tidak dilihat dari sisi materi saja ya. Sebab kita melihat keutuhan nilai sebuah manusia itu dilihat dari jasadnya, ruhiyahnya, fikriyahnya. Ruhiyah itu bisa kalbu, bisa nafsu, bisa jiwa, ya. Dia terintegrasi dengan baik, ya. Sehingga kemudian yang dimaksud produktif ini adalah memanfaatkan seluruh potensi pada manusia itu untuk kehidupan dunia akhirat. Sedikit mungkin menyatakan, siapakah orang yang paling cerdas itu? Ya, ini harus kita definisikan dengan benar. Karena ada orang menyatakan orang yang cerdas itu orang yang bergelar akademik yang banyak gitu ya. Profesor, dokter, dan sampai kemudian embel-embel di belakangnya yang panjang gitu yang sulit disebutkan satu persatu. Apakah mereka itu yang disebutkan cerdas? Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak. Yang cerdas itu dalam pandangan Rasulullah SAW yang disebut dengan Al-Qais itu. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Al-Qais itu adalah orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Itu Al-Qais. Ya. Al-Qais. Sehingga orang-orang yang cerdas itu memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada diri dia, yang melekat pada diri dia atau dimiliki oleh mereka ya untuk kehidupan yang akan datang. Ya, al-ghada kalau di dalam surah Al-Hasyr itu dikatakan al-ghada. Al-ghada itu hari esok. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad al-ghadanya itu adalah untuk hari esok. Hari esok itu adalah maksudnya hari kemudian, hari kiamat ya. Jadi seluruh potensi yang ada pada diri dia itu dimanfaatkan untuk hari esok. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang visioner, ya, orang yang visioner, orang yang berorientasi jauh melampaui umur biologis dia. Ya, ini orang visioner, ya. Ya, mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang visioner, ya. Produktif beramal soleh ya dengan tadabbur dan tafakur dan ayat-ayat Quran mendorong seorang lebih giat beramal soleh ya. Kemudian Allah cinta seorang muslim yang beramal soleh secara konsisten masih sedikit ya. Ya, ahabul a'mali ila Allah Taala adwamuha wa in qala. Ini Rasulullah menyampaikan ya, adwamuha wa in qala, yang terus menerus kontinu walaupun sedikit ya, sedikit ya. Nih. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti ya. Allah mencintai kepada amal kontinu walaupun sedikit ya. Ya, hari ini kita bisa 2 lembar, besok 3 lembar, besok lagi 4 lembar, sampai kemudian nanti kita bisa merutinkan 1 juz per hari ya. Ya, mudah-mudahan kalau yang para menghafal itu biasanya minimal dia 5 juz per hari, sehingga ke dalam waktu 6 hari dia atau 1 pekan dia khatmul Quran, dia sudah menghatamkan Quran ya. Jadi rutin dalam 1 bulan bisa 4 kali dia ya, 4 kali khatam Quran ya. Dan mudah-mudahan itu sebenarnya bisa diupayakan terus bagi orang yang membaca Al-Quran lancar sebenarnya 30 sampai 35 menit dia 1 juz ya.
Tapi bagi kita mungkin masih terbata-bata misalnya atau kurang, ya tidak apa-apa. Toh kita masih dapat 2 pahala. Ya. Islam sangat menekankan pemeluknya untuk hidup produktif dalam berkarya. Islam memerintahkan dan menganjurkan pemeluknya untuk produktif membaca. Ya. Sebab lewat membacalah kemudian Allah memberikan pengetahuan. Ya. Lewat hati, nanti juga akan dipertanggungjawabkan mata, telinga. Ya, kita mendengar, membaca dan lain sebagainya, itu kemudian Allah memberikan. Dan perintah ini sudah jelas di dalam surah Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ada 'alaq, ya, segumpal darah, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bacanya maksudnya di sini karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kaitan menempatkan Iqra-nya itu untuk mardatillah, ya, mendapatkan ridha Allah semata-mata, ya, sehingga itulah yang kemudian Allah memberikan cahaya pada hati, lalu kemudian ilmu itu mengalir masuk kepada orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlomba dalam kebaikan, manfaatkan waktu hidup sangat terbatas. Waktu kita ini sangat terbatas, ya. Baina sitin wa sab'in, ya, di antara 60 dan 70 umur manusia ini. Bahkan kemudian umur Rasulullah 63 tahun, umur umatnya itu adalah baina sitin wa sab'in, ya, di antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada lebih daripada itu menjadi bonus, ya. Bonus, ya. Sehingga kemudian kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, bukan berlomba-lomba dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini diperintahkan di dalam surah Al-Maidah, ya. Mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manfaatkan usia dan rezeki secara produktif, ya. Karena nanti akan ditanya, ya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi rohnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, dan apa saja yang telah ia perbuat dari ilmu yang dimilikinya. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita kalaupun menghayati ini, maka kita tidak akan berbuat maksiat di dunia ini, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan, ya. Harta yang kita peroleh, ya, dengan apalagi nauzubillah min dzalik, dengan jalan tidak benar, ya. Lalu produktif dalam menolong. Halo, 1 2 3. Takut saya nggak nyambung saya sendiri, ya. Lancar Pak, lancar. Ada Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Masih hidup, orang lain, ya. Produktif usia di masa tua. Ini diperuntukkan buat saya sebenarnya, ya. Saya sudah tua, dan pada saudara yang lain gitulah. Kemudian berjaga-jaga. Jaga-jaga. Maksudnya khawatir bahwa kita kapan waktunya, kita tidak tahu di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus siap, ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, ya. Ya, dikatakan begitu, setiap umat itu pasti dia kullun nafsin dha'iqatul maut, pasti dia akan mati, ya. Dan kalau dia sudah sampai waktunya, tidak akan bisa dimaju-majukan dan tidak pula dimundur-mundurkan. Pasti waktunya fix, ya. Ya, waktunya fix, ya, tertuang sudah di Lauhul Mahfuz gitu. Hak Allah lah yang kemudian menentukan semuanya itu. Karena ilmu itu gaib. Ya, kita harus hanya beriman tadi saja. Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, al-ghaib itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, al-ghaib. Masih ada waktu? Saya bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an? Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Mungkin cepat saja. Pertama, mendengar dan menyimak. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun.
Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya minimal kita mendengarkan. Kalau orang membaca Al-Quran kita dengarkan, kita simak dengan sebaik-baiknya supaya hati kita menjadi tenang tadi ya. Dan begitu kemudian Allah memberikan rahman-Nya kepada kita, rahmat Allah berikan kepada kita. Minimal kita kalau kita mendengar ya orang membaca Quran hati kita menjadi tenang, berarti ayat-ayat Quran itu merasuk di dalam hati kita ya dapat hidayah ya, kita akan menjadi lebih tenang ya. Bentar, ini tertutup sebentar. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ini mungkin sulit buat kita ya, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya ya. Ya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yakhshawna rahum, sebab orang yang alim itu adalah dia yakhshawn ya, takut dia kepada Tuhannya, takut kemudian ini takut dalam konteks positif ya, bukan takut kemudian dalam konteks negatif. Takut kita ajab Allah, takut kepada siratul mustaqim, takut kepada hisab, takut kepada azab kubur, takut kemudian yang neraka dan sebagainya, itu ketakutan, itu wajar ya, karena manusia itu punya dua sayap. Sayapnya itu yang pertama adalah khauf, yang kedua ar-raja ya. Takut, sayap pertama takut karena kita ini memang manusia yang dhaif, lemah, sering-sering berbuat salah ya. Tetapi kita juga ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni atas segala dosa kita. Itu ar-raja. Jadi kita kalau mendengar ayat Allah yang kemudian hati kita menjadi tersentuh, ya gemetar hati kita, kulit kita diikuti kulit kita, subhanallah, ya itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah itu masuk ke dalam hati kita. Oleh karenanya di dalam buku kita temukan bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Quran. Ada yang kemudian hanya satu ayat dari menjelang Isya, setelah Isya sampai menjelang subuh. Ya, satu ayat itu terus diulang-ulang ya. Mereka menangis memaknai ayat-ayat Allah itu ya. Sampai kemudian mereka timbul ketakutan. Bahkan ada yang pingsan ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang sering kali pingsan, menangis ya. Oleh karenanya Siti Aisyah ya, anak beliau ya radhiyallahu anha ya, seringkali tidak meminta kepada yang lain untuk Abu Bakar menjadi imam, karena Abu Bakar itu penangis ya, sering menangis kalau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan menjadi sulit ya menangis gitu ya, karena tidak ada yakhshawna rabbahum ya, karena tidak takut kepada Tuhan kita. Ya, tidak takut azab kubur, tidak takut perhitungan, tidak takut kepada siratal mustaqim. Maka kita sulit ya. Kalau gitu ulama mengatakan bagaimana demikian? Ya caranya adalah menangislah, karena kita tidak bisa menangis katanya. Ya, jadi berupaya sedapat mungkin menangis karena memang kita tidak bisa menangis gitu. Ya, agar kemudian kita terbiasa menangis untuk melembutkan hati kita, ya agar hati kita kemudian lembut, dengan lembutnya hati kita kemudian sentuhan-sentuhan Al-Qur'an itu menjadi lebih dahsyat kepada kita. Rasul pun menyimak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'an, faqultu ya Rasulullah aqra'ul alayka wa alayka unzil. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Rasulullah SAW berkata padaku, bacalah kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Mas'ud, faqultu ya, berkata, ya Rasulullah aqra'u alayka. Wahai Rasulullah, apakah saya akan bacakan kepadamu sementara diturunkan? Walaika unzil, kepadamu diturunkan. Ya, pada engkau diturunkan ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Belum jauh aku senang mendengarnya dari orang selain diriku. Ini pada suatu saat Ibnu Mas'ud diminta Rasulullah, tapi kemudian saya lupa ayatnya, kemudian Rasulullah stop berhenti. Karena Rasulullah, air mata Rasulullah SAW penuh itu di muka wajah beliau.
Karena Rasulullah langsung meminta kepada Ibnu Mas'ud berhenti. Ibnu Mas'ud pun berhenti. Ya. Karena Rasulullah menyimak begitu dahsyatnya ayat Al-Quran. Membaca dengan tartil. Auzid alaihi waratil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, muzammil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dan mudah-mudahan ini kita nanti membiasakan baca Quran secara tartil. Wa tartil ayyubaina jama'al hurufi wa yuwaffi haqqahu min isba'. Ya. Jadi membacanya itu hurufnya itu harus makhrajul huruf. Nanti belajar tajwid itu biasanya makhrajul huruf ya, tajwid ya. Membaca sesuai dengan hak-haknya huruf ya. Ya, hak-haknya huruf. Jadi setiap huruf itu punya hak ya. Ada yang huruf di bibir, ada huruf yang di hidung, ada huruf yang di tenggorokan ya. Semua punya cara keluarnya huruf itu, dan itu harus belajar kita. Ya. Ya, apalagi kalau kita sudah tua seperti saya yang sudah tua, bacaan hurufnya nggak pas lagi, kata Pak Dekan tadi ya. Huruf bibir ya, huruf syafawi misalnya itu harusnya dia keluar. Mim, ba itu huruf syafawi misalnya, memang betul dia. Lalu kemudian huruf yang idgham yang harus didengungkan, idgham bigunah ya harus keluar dia, yang betul-betul keluar ya. Lalu kemudian sinarilah rumahmu dalam dengan membaca Al-Quran ya. Menjaga dan menghafalkannya. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbu ya. Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Jadi setiap kita minimal hafalannya juz amma lah nanti ya. Juz amma itu minimal, kalau misalnya tidak bisa keseluruhan juz amma, minimal dari Ad-Duha sampai An-Nas gitulah. Standar seorang laki-laki minimal ya, dia punya standar Ad-Duha sampai An-Nas, karena dia jadi imam di keluarganya, itu minimal hafal Ad-Duha sampai An-Nas ya Pak Agus ya. 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 Iya Pak, betul. Ya. Ya. Jangan sampai kita dikatakan kal baitil harbu ya. Jadi kita seperti rumah kumuh yang mau runtuh, mau hancur gitu ya. Mentadaburi, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau pada hati-hati mereka terletak kunci gemboknya. Jadi kita harus tahu nih boleh jadi sedikit saja orang menghafal Quran ternyata tidak dengan otak ya. Jadi orang menghafal Quran itu dengan hati, dan ini terbukti pada anak-anak kecil itu lebih hafal lengket daripada kita yang sudah dewasa menghafalnya ya. Karena hati-hati anak kecil itu ya, dia lebih bersih ya, tidak terkotori. Jadi hatinya bersih karena Al-Qur'an itu cahaya, an-nur, dia akan menempel kepada hati yang bersih. Hati kita ini hati kotor, oleh karenanya untuk menghafal Al-Qur'an dan mentadaburinya nantinya adalah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Marid ya, marudha, Allah tambahkan penyakitnya ya. Jadi marid, hati kita itu penyakit, ada penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit ghibah, menggibah orang, penyakit iri, penyakit sum'ah, penyakit pemarah dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang harus dikontrol, dikendalikan ya, dibersihkan ya. Belajar dan mengajarkan, mendakwahkan. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tapi hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Saya percepat sedikit karena mungkin nanti suatu saat kita akan dalami lagi. Mengamalkan dalam kehidupan. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Ini koreksi Allah kepada orang-orang ya. Harusnya antara apa yang diperintahkan dengan perbuatan diri itu nyatu, matching ya. Karena Allah membenci orang yang menyuruh tapi kemudian dia tidak berbuat, dia tidak sesuai dengan apa yang disuruh gitu. Ya Allah. Membela dan menyatakan wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah maka itu adalah bagian dari ketakwaan. Jadi ada 7
cara berinteraksi ya, atau mungkin ada 8 yang menyatakan membelanya, memperjuangkannya, kemudian mempertahankannya dengan darah juga ya, karena apalagi kemudian kemarin kita paham sekali ya, ada orang yang kemudian berbuat dengan Al-Quran tidak pada tempatnya ya, apalagi ada yang merobek-robek kemudian menginjak-injak ya, harus ada pembelaan ya, pembelaan bagi pecinta-pecinta Quran ya. Ada berinteraksi cepat saja, mungkin ada tilawah dan kondisi sempurna paling baik berwudu, memulai dari isti'adzah ya, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita apabila baca Quran, fa qara'atal Quran, maka ketika engkau membaca Quran, fasta'id, maka bertaudlah dengan Allah dari godaan setan yang rajim, yang ar-rajim, yang terkutuk. Menghias dengan suara yang madu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, perhias Quran itu dengan suaramu. Jadi hiasi suara yang merdu, ya ada merdu. Enak tuh yang suaranya merdu. Ya, kemudian itu enak didengar, tapi kemudian tidak merusak tajwid ya. Ini yang satu, berapa lama menghatamkan? Kita lihat ada usia 130 tahun, tapi khatam Al-Quran 4 kali sebulan. Ini pukulan buat kita ya. Ya, umur 130 tahun. Bayangkan ini sudah sudah sangat ujur ya. Tapi kemudian kemampuan baca Qurannya masih terjaga. Kemungkinan mereka dari muda gitu ya baca Quran sehingga kemudian masih 4 kali sebulan ya. Nah, beda dengan ulama salaf Al-Quran, ada yang sepekan ya, ada yang sehari, ada yang 3 kali dalam sehari, 3 kali dalam sehari loh, 3 kali dalam sehari, ada 3 kali dalam semalam, ada 4 kali dalam semalam, dan ada bahkan 8 kali dalam sehari semalam. Itu bisa dibayangkan. Kalau Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan itu sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali. Berarti dalam 1 bulan 60 kali khatam ya. Sudah luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Ini perintah kepada kita ya. Kita harus memastikan apabila air mengalir dengan lambat, kita harus bisa Wamajtama'a qaumun fi buyutillahi ta'ala yatluna kitabillahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fi mahiyah. Jadi mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab ya dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah pasti akan turunkan nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan ketenangan ya, Allah rahmati mereka, Allah dan malaikat melingkupi mereka. Dan Allah membanggakan, ini bagus ini, wa zakarahumullahu fi man indah. Jadi Allah banggakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan orang-orang yang di sisinya, fi man indah, di dalam orang-orangnya berada di sisinya. Jadi orang-orang yang maksudnya di sini adalah para malaikat ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Allah banggakan, oh si fulan si fulana, oh dekan saya sudah 3 juz hari ini, masyaallah gitu ya. Ya. Oh, Bu Nurul sudah 2 juz hari ini, subhanallah gitu. Allah banggakan insyaallah ya. Dan semua itu adalah akan atas supaya kita yatluna kita membaca kitab Allah. Bulan 12 itu saya sudah menginstruksikan kepada. Demikian mungkin yang sudah bisa saya sampaikan pada Kan dan Bu Nurul dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memompa kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan buat kita semua untuk terus bersama dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik, Pak Awi. Ye, ini ada yang bertanya Pak Awi, bagaimana? Diterima Ye, Pak. Ye, silakan Pak Agus. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Makrawi. Alhamdulillah, semoga semua yang hadir ini
mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita yang hadir dan keluarganya. Yang ketiga, semoga semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang mampu menjalankan segala perintahnya, perintah Allah, dan mampu menjauhi segala larangannya. Untuk pertanyaannya, saya cerita sedikit ya Pak ya. Jangan panjang. Nabi Muhammad pernah berkata, wahai istriku, sebelum kamu tidur, hendaknya bersesucilah. Yang kedua, hendaknya khatamkan Al-Quran. Yang ketiga, bersedekahlah. Yang keempat, jangan sampai tidak menjalankan ibadah haji atau umroh. Nah, pertanyaannya, bagaimana pertanyaan Nabi itu terhadap istrinya? Mohon penjelasannya Pak Makrawi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sebelum tidur. Nah, begitu Pak Makrawi. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada yang lain ya? Atau siapa tahu ada yang lain. Jadi ini permintaan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, manakala sebelum tidur harusnya melaksanakan 4 poin ini, yaitu bersalawat kepada para nabi, lalu menghatamkan Quran, lalu memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat, dan kemudian bertawaf ya, berhaji dan bertawaf sebenarnya ya di Ka'bah. Perintah itu memang sepertinya tidak masuk akal gitu loh ya. Kata bagaimana mungkin misalnya saya bisa menghatamkan Al-Quran sekaligus juga kemudian bertawaf, kan sesuatu pekerjaan fisik yang memerlukan waktu gitu ya. Tapi kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah kamu yang pertama adalah bersalawat kepada Rasulullah dan para sahabat, para nabiin yang lain gitu. Ya, kita Allahumma shalli wa sallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala jami'il mu'minin wal mu'minat, wal jami'il mursalin gitu. kepada para seluruh nabi yang lain, para rasul. Yang kedua adalah menghatamkan Al-Quran dalam satu malam itu. Rasulullah menyampaikan, maka bacalah surah Ikhlas 3 kali ya. Al-Ikhlas 3 kali ya, kita paham Al-Ikhlas ya 3 kali, lalu kemudian memohonkan ampunkanlah kepada untuk saudara kita ya, Allahumma ghfir lana muslimin wal muslimat dan seterusnya ya. Kita terbiasa Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat, Allahumma ghfir lana wal muslimin wal muslimat dan seterusnya. Dan yang keempat adalah bertawaf ya. Kalau kita tawaf biasanya apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bacalah kemudian itu sebanyak 6 kali ya sebelum kita tidur. Maka sudah cukuplah itu seperti kita bertawaf gitu ya. Ya, karena yang standar ini bukan standarnya Kemenak ya. Kalau Kemenak putaran pertama bacanya ini, putaran kedua bacanya ini, nggak banyak juga hafal gitu kan. Tapi yang standar yang standar yang umum yang disepakati oleh para ulama dan sahih itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka cukuplah itu. Maka sebelum tidur biasakanlah seperti itu, berselawat kepada Nabi dan kepada Rasul yang lain, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau moga-moga kalau bisa ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas sebagai perlindungan, atau ditambah dengan misalnya surat Ayatul Kursi misalnya ya, kita cukup gitu ya.
Lalu kemudian memintakan ampun kepada saudara kita yang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat. Lalu kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bisa ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya, sebanyak itu. Itu bagus. Ditambahi sebelumnya berwudu. Oh ya, sebaiknya memang setiap mau tidur berwudu sehingga dalam kondisi bersih, sehingga kalaupun Allah mengambil kita pada saat kita tidur, ya kita dalam keadaan suci dan insya Allah Allah memberikan surganya. Gitu Pak Yus. Iya, terima kasih Pak Wi. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Siapa lagi? Silahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Ye, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mungkin begini Bu Nurul, share screen-nya ditutup dulu mungkin ya Pak Ustadz ya. Anak ikut, anak pengikut. Supaya kelihatan mukanya semua itu. Nah, kalau bisa Ibu semua tampilkan wajahnya, jangan cuma namanya saja begitu. Alhamdulillah. Jadi kita ini kalian silaturahmi, jadi kalian bisa lihat mukanya yang cakep-cakep itu gitu. Subhanallah. Gemetar inilah, belum sarapan tadi gemetar, tapi sekarang sudah alhamdulillah. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan. Usul saja padekan. Ye. Usul nanti kalau misalnya khatmul Quran, kita mungkin padekan misalnya memberikan materi tentang hubungan antara Quran dengan pertanian. Boleh. Karena nanti yang lain lah, Fadol misalnya ada bicara tentang mikrobiologi dan Al-Quran, agronomi dan Al-Quran misalnya, atau apa saja yang terkait kemudian dihubungkan dengan Al-Quran. Sedikit-sedikit ya. Apa namanya, sehingga kemudian wawasan kita terhadap Al-Quran menjadi lebih luas gitu ya. Boleh. Setuju. Saya juga punya usul buat Bapak Ibu hadir di WA meeting ini. Kalau bisa enggak Bapak Ibu semua menyumbang, ya nanti biar koordinasi oleh Bu Nurul, Quran untuk hafiz Quran. Buat kita yang belajar hafiz Quran itu ada di Facebook sekitar 1 ya. Setiap orang bisa menyumbang satu, kita satu fakultas ada 100 orang, maka 100 Quran bisa kita kembangkan pada anak yang sedang belajar ya Al-Quran khususnya di Samarinda ini. Mudah-mudahan Quran kita sumbangkan itu nanti dibaca oleh mereka setiap hari dan mengalir kepada kita semua. Itu usul saya saja. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Masing-masing orang satu Quran untuk menghafal Quran. Ada khusus Qurannya itu khusus itu. Nah, mudah-mudahan kan kita ada 100 orang, mudah-mudahan 100 orang bisa kita kumpulkan 100 Quran dari Fakultas Pertanian ini. Kemudian kita sedekah kepada penghafal Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang mereka bacakan itu pahalanya juga mengalir buat kita semua. Amin. Ini yang saya sampaikan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Adekan, kalau silakan. Ya Bu Nurul, mohon izin. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya Bu ya. Ya, silakan. Terdengar Bu Sophie. Kalau di Gramedia itu Pak, karena memang mereka juga jual Al-Quran Pak ya. Jadi di sana juga ada itu kalau kita mau menyumbang. Nah, bagaimana karena ini suasana juga masih pandemi, kalau kita bukan Qurannya tapi Al-Qurannya sudah disiapkan di fakultas, jadi kita
tinggal istilahnya transfer saja begitu, nanti itu semua bisa sama di boleh jadi saya setuju itu. Ya. Jadi sudah ada satu Al-Quran itu berapa, harganya sudah ditetapkan, jadi transfernya udah gampang gitu ke fakultas gitu Pak. Nah dengan demikian yang mau menyumbang lebih dari satu Quran, alhamdulillah ya minimal satu Quran, tapi kalau ada yang ingin menyumbang dari 2 atau 3 atau 5 dan seterusnya, alhamdulillah. Makin banyak Quran yang kita sumbangkan, mudah-mudahan pahalanya pun mengalir buat kita semua, termasuk Fakultas Pertanian. Silahkan nanti Bapak koordinasikan, ya, dikoordinasikan Bapak ini ya. Minta Bu Nurul Pak, Bu Nurul Pak. Ya Allah, siap. Yang biasa menangani transfer. Baik, Bapak Ibu, nanti kami koordinasikan lebih lanjut Pak Dekan, bagaimana baiknya, bagaimana mekanismenya, dan supaya transparan juga bisa dilihat berapa transferan yang masuk. Nanti ada kode tertentu sehingga kami tahu bahwa itu untuk peruntukannya untuk apa, begitu, untuk Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya juga sekaligus menginfokan tentang perkembangan pembangunan musola Paperta Al-A'la. Jadi alhamdulillah meskipun dengan dana yang minimalis, saya juga mohon maaf tidak bisa membangun mewah seperti yang mungkin dicanangkan oleh para pembina musola. Namun alhamdulillah setidaknya ruang tengah sudah bisa dimanfaatkan, sudah ada AC-nya, dan alhamdulillah juga kemarin ada tambahan dana insya Allah untuk membenahi yang jebol. Terus terang ada plafon yang jebol, tapi insya Allah lah bisa ditangani pelan-pelan. Semoga nanti ketika teman-teman mahasiswa, kemudian kita semua juga sudah WFO, kita bisa menggunakannya secara layak dan nyaman. Saya kira itu. Baik, selanjutnya ada lagi yang mungkin bisa bertanya. Kita batasi sampai jam 11.15 ya Pak Dekan, bagaimana? Ya. Saya ini belum tahu bagaimana Pak Ustadz memprosesi hataman ini. Apakah ada lanjutannya? Maksudnya di hari ini apakah ada lagi yang kita laksanakan begitu Pak? Ya, mungkin Pak Dekan nanti disepakatin saja. Karena kita tadi kalau melihat ada 4 juz yang belum selesai ya. Sehingga kemudian bisa diselesaikan, sehingga kemudian kita hari ini bisa 2 kali khatam minimal. Ya, minimal hari ini. Sisanya nanti bisa dilanjutkan Mbak. Tadi keinginan dibaca ya. Begini Pak Ustadz, kalau Bapak Ibu buka wak kita, coba tolong wak itu. Tadi sambil mendengarkan usianya Pak Ustadz, saya sambil yang masuk ya. Untuk hataman yang kedua itu tinggal 4 juz. Untuk hataman yang ketiga itu tinggal ada berapa juz, dan untuk hataman yang keempat itu baru 1 yang sudah. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan, ya, alhamdulillah masing-masing itu tulislah nama Bapak Ibu itu, tapi jangan nanti baru sering kalau sudah dibaca. Saya kira mungkin begitu ya Pak. Untuk hataman yang kedua, apakah harus saja kalau kita selesaikan hari ini bisa, tapi mungkin tidak sekarang ya, waktunya agak panjang ya Pak. Tapi kita selesaikan, nanti kita konversikan, kita gabung dengan hataman ketiga dan seterusnya. Bagaimana? Boleh? Iya. Jadi nanti hataman yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya nanti kita lakukan di akhir Januari. Bagaimana Pak Ustaz? Ikut boleh. Setuju? Ya. Tapi yang setuju selesaikan hari ini. Ya, yang ini kita selesaikan ini. Jadi kita masukkan, dari Bapak Ibu silahkan masukkan nama Bapak Ibu dulu di situ supaya tidak overlapping begitu. Nah, kalau memang tidak ingin membaca surah itu disilahkan saja. Nanti kita
slotnya lagi nanti untuk rekaman yang bisa. Saya kira begitu. Ya. Pak Ustaz, ada saran? Sarannya ini aja Pak Rusdi, kalau ngelihat di WA grup kita itu yang khataman Quran ini kan tidak semua ya orang-orang yang kita conteng kemudian melaksanakan penyelesaian satu juz yang yang diberikan itu mungkin saja nanti bisa dikonfirmasi, mungkin ada kesulitan apa gitulah. Saya bersama-sama anak-anak musola memang berkeinginan mengkondisikan nanti di musola itu ada ada acara-acara belajar Quran bersama gitulah, sehingga siapa saja boleh, tidak hanya kepada mahasiswa, kepada dosen dan kepada tendik yang lain gitu, bisa gitulah. Jadi sehingga semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar dan membaca Al-Quran dengan baik nanti. Ya, kalau itu dimungkinkan, nanti saya bisa mengaktifasi anak-anak yang di musola ya untuk proses belajar mengajar Al-Quran lah di sana. Saya setuju itu. Boleh. Siapa? Insya Allah memang begini Pak, kedepannya semua tendik kan kita berdayakan ya Pak ya, supaya juga ikut serta dalam kegiatan khataman ini. Jadi tidak hanya untuk rekan-rekan. Tidak hanya untuk rekan-rekan dosen. Baik. Ya, bagaimana ini selanjutnya Pak Dikan ataukah Pak Ustadz? Yang sudah mau melayak yang ingin disampaikan, monggo. Kalau tidak, kita mungkin bisa. Ya, mau nanya Pak Ustadz. Ada pertanyaan tuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pagi ini. Sedikit saja pertanyaan berkaitan dengan realitas kondisi sekarang Pak Ustadz ya. Terutama Pak Ustadz sudah punya akses juga ke mana-mana yang mungkin bisa menjelaskan. Kita lihat beberapa kalau mau dikatakan partai yang mereka memperjuangkan nilai-nilai Islami, sehingga setidaknya di dalamnya itu banyak orang-orang yang mungkin sudah hafiz, mereka juga sangat memahami Al-Quran, tapi di dalam prakteknya kita melihat adanya perpecahan, adanya permusuhan, adanya penggunaan cara-cara yang mungkin berbeda dengan yang idealnya kita harapkan. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan yang kedua, takutnya itu juga sampai kepada kita hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa terhindar? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kalau melihat posisi masa ke masa dari zaman Rasulullah, ya para sahabat, ya lalu kemudian diikutin tabiin, pergulatan tentang kekuasaan itu terus terjadi, ya. Bahkan nanti pada akhirnya umat Islam itu akan drop gitu ya. Toh pada kemudian nanti setelah itu Allah masa nubuah nanti akan dikembalikan Allah, dan nanti akan kemasan itu akan terjadi. Kalau melihat pola yang sejarah dalam sejarah Islam ya. Dan pada saat itulah kemudian setelah kemasan itulah pada saat itu nanti akan berakhirnya dunia ini. Kalau kita melihat gambaran di dalam nubuah ya itu ya. Tapi kemudian kalau kita melihat dinamika yang ada, kenapa umat Islam sekarang terpecah belah ya. Tidak hanya kalau kita melihat di Indonesia juga seperti itu adanya gitu ya. Kemudian ada yang mengklaim semua kebenaran itu ya.
Bahkan kemudian tafarruq itu ya akan terus terjadi gitulah. Karena klaim tadi bahwa semua orang menyatakan bahwa kebenaran itu, apalagi kemudian ada ahli sunnah wal jamaah mengklaim, kemudian di luar ahli sunnah wal jamaah pun mengklaim mereka menggunakan landasan syar'i, Quran dan as-sunnah. Tapi kemudian cara-cara mengimplementasikan di dalam dakwah mereka ada yang keras, ada yang lembut ya. Walaupun ini kan pola ya, pola memaknain memaknain antara ta'muruna bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar itu semua mungkin dalam koridor al-ma'ruf itu tidak ada perselisihan apa-apa. Kemudian boleh jadi tidak ada tafarruq, itu tidak akan terjadi. Tapi pada saat kemudian pergerakan itu masuk ke nahi munkar, ada orang yang melaksanakan tetapi ada orang yang tidak melaksanakan. Dan itu mulailah kemudian terjadinya dua kutub yang berbeda. Ya perbedaan itu. Apalagi kemudian bahwa ya musuh-musuh Islam sedikit ya mungkin ini harus memahami bahwa Zionisme modern yang bermain ya. Kita kan paham Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Allah nyatakan di dalam Quran walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Itu memberikan indikasi bahwa mereka tidak akan pernah ridho kepada kita ya. Siapa mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Mobil khusus sebenarnya Yahudi. Semua sistem kepahaman yang muncul sekarang itu adalah bercikal bakal dari Zionisme internasional. Apakah itu kapitalisme, apakah itu sosialisme atau liberalisme ataupun ateisme, komunisme itu adalah didengkut awalnya itu adalah Zionisme. Ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada Quran itu, maka kita harus berhati-hati terhadap Zionisme. Hanya saja sekarang beberapa negara membuat hubungan damai ya, anggap saja damai dengan negara-negara Zionisme. Walaupun kemudian ini dimaknain banyak orang adalah jalan keluar gitulah. Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran ya harusnya kita berhati-hati ya. Muamalah memang ya bisa ya muamalah itu. Tapi muamalah itu ada batas-batas tertentu yang tidak menyentuh kepada persoalan-persoalan yang ubudiyah ya. Itu tidak bisa menyentuh karena tidak ada toleransi di tingkat itu gitu loh. Ya. Nah, harusnya kita berhati-hati ya dalam konteks bahwa Zionisme internasional itu juga menghendaki Islam ini hancur gitu loh. Ya, sehancur-hancurnya. Kalau kita pernah membaca kitab namanya Sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis Hussein Haikal, di dalam itu dikatakan begini. Ini anak menceritakan makronya dulu ya. Di dalam kitab itu dinyatakan bahwa pendahuluannya menyatakan umat Islam ini tidak pernah akan bisa diruntuhkan. Peperangan battle ya itu tidak akan merontokkan akidah mereka, ruhiyah mereka tidak rontok. Kematian yang terjadi di mana-mana tidak akan menyebabkan kerontokan akidah mereka. Dan itu disadari oleh mereka sehingga mereka harus mencari jalan yang bisa menyelesaikan menghancurkan umat Islam itu, tetapi mereka tidak hancur. Jalannya adalah apa? Jalannya adalah dengan guzul fikri. Mungkin ini suatu saat nanti dibahas. Apa itu guzul fikri? Perang pemikiran. Perang pemikiran itu dilakukan oleh mereka di dalam kitab itu dijelaskan oleh 3 program F, gitu. Vision, film, dan food. Gitu. Dan ini dilakukan oleh mereka. Jadi lewat umat Islam masuk misalnya di rumah mereka sudah 3F ini. Ada fashion, gitu. Ada food, ada film. Film itu yang kemudian menghancurkan. Jadi bagaimana kemudian umat Islam didiskriminasi, bagaimana umat Islam kemudian
dininabobokan, bagaimana umat Islam kemudian membuang-buang waktu dan lain sebagainya, agar kemudian terjadilah yang namanya menjauhnya umat Islam terhadap nilai-nilai Islam yang harusnya dilaksanakan di setiap harinya. Ini cara mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa cara-cara itu juga dilakukan. Bahkan kemudian di banyak negara itu dihancurkan ya. Sekarang kalau kita melihat Arab Saudi juga sudah begitu feminisme gitu ya. Buat wanita misalnya gitu ya, emansipasi dan lain sebagainya. Orang yang kemudian bekerja, wanita-wanita bekerja sebagai pramugari, bekerja sebagai kemudian driver dan lain sebagainya sudah dimulai bahkan kemudian ada tempat-tempat yang tertutup hiburan yang di Arab Saudi sudah terbuka begitu. Itu sentuhan-sentuhan namanya guzul fikri untuk tidak menghancurkan langsung kepada akidah, tapi lambat laun dia akan menyentuh persoalan-persoalan ubudiyah dan ibadah, sehingga umat Islam itu jauh dari nilai-nilai itu yang kemudian menyebabkan umat Islam itu seperti layaknya alergi dengan kata jihad gitulah. Padahal jihad itu adalah bagian dari Islam gitu. Kalau kita lihat dari Sumuliyatul Islam, dalam Sumuliyatul Islam itu ada yang asasiyah, ada albina, ada yang pendukung. Ya, pendukung itu adalah al-jihad dan dakwah gitu ya. Dan tidak bisa lepas gitulah. Tapi kemudian kita alergi. Bagaimana media-media yang dikuasai oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu menguasai media, budaya dan menguasai ekonomi. 3 ini. Jadi media, budaya dan ekonomi dikuasai Yahudi. Ya, intervensi mereka begitu besar untuk merusak umat Islam itu. Ya, jadi kita sekali lagi bahwa tidak kita itu harus mendalamin ya Islam dengan benar, yang kemudian bertoleransi dalam banyak hal yang hal-hal yang furu'iyah gitu ya. Saya menjadi senang apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah misalnya, bekerja samalah apa yang disepakati dan bertoleransilah apa yang kemudian diperselisihkan dalam konteks ini, yang dalam konteks perdebatan itu hal-hal yang furu'iyah, bukan hal-hal yang usul, hal-hal yang pokok gitu ya. Kalau usul pokok itu kita sudah selesai lah gitu ya, setuju semua. Tapi hal-hal furu'iyah, cabang-cabang gitu ya, itu yang kemudian kita pahamin tidak perlu menyebabkan perpecahan. Wahidatul ummah itu hal yang utama, tapi perpecahan itu kan menjadi rusak segalanya gitu ya. Nah, mereka melakukan banyak jalan ya untuk merusak. Media membuat jalan untuk merusak umat ini. Ekonomi mereka gunakan, kapitalisme dan lain sebagainya mereka gunakan untuk memecah umat ini. Dan begitu sosialisme dan kepahaman-kepahaman yang lain yang kemudian memang mereka gelontorkan untuk memecah umat ini ya. Kalau kita kan berpegang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ya. Berpeganglah kepada buhul yang kuat itu, yaitu 2 Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, ya, jangan berpecah belah. Ya. Karena perpecahan itu pasti akan merusak. Ya, ayat ini memang diturun terkait dengan perpecahan awal di dalam masyarakat Madinah, kaum Aus dan Khazraj ya. Yaitu karena mereka gengsi kesukuan ya, dan kemudian dibangun lalu kemudian perpecahan. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa mereka sebelumnya adalah di tepi jurang, lalu kemudian datangnya Islam, kemudian dikembalikan kepada kejayaan. Nah, kita persoalannya adalah jauhnya umat ini kepada Islam yang sebenarnya ya. Jadi kita ini banyak Islamnya KTP tapi tidak memahami Islam dengan sebenarnya ya gitu ya. Sehingga kemudian ada saja yang menyulut kemudian tiba-tiba pecah. Ya memang setiap orang berpegang kepada keyakinan kebenaran yang dimiliki dia gitulah ya. Misalnya saja ada sekelompok orang yakin dan kebenaran itu ya. Bahkan kemudian beberapa ulama menyatakan kalau kalian melihat kondisi demikian maka ikutilah orang yang dimusuhi oleh orang yang banyak dalam konteks ini.
Jadi ada minoritas yang memegang kekuatan yang kebenaran itu, dan itu dimusuhi oleh pemerintah dan kebanyakan orang, maka ikutilah mereka karena boleh jadi kebenaran ada pada mereka. Itu walaupun itu debatable ya, tetapi kita paham bahwa ada skenario besar yang merusakkan umat Islam ini, ya skenario yang dimainkan oleh orang-orang di luar Islam yang tidak menyenangi Islam ini bersatu, ya. Dan itu pasti ya, kalau kita melihat tadi ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada kita untuk berhati-hati, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita harus hati-hati aja, gitu, cerdas, berstrategi, kita melihat fenomena itu ya, tidak tergopoh-gopoh juga gitu, tetapi kemudian tidak menurunkan semangat kita, giroh kita kepada nilai-nilai Islam, keberpihakan kita terhadap Islam, ya jelas, harus jelas gitu loh. Dan itu harus ada pada diri seorang mukmin ya, ya seperti itulah kira-kira ya. Giroh kita tidak boleh luntur karena persoalan-persoalan yang melihat fenomena yang ada. Saya kira gitu, Ustaz ya. Baik, demikian penjelasan dari Pak Ustadz. Bagaimana, apakah ada tambahan pertanyaan dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu dosen atau rekan mahasiswa? Silahkan. Padahal Ustaz yang kalau tidak ada, ya, karena kita cara berpikir, kita melihatnya aja berbeda. Bukan, maksud saya orang yang mengalami tafarruq itu berbeda-beda. Jalur PNS, dosen maupun tenaga pendidikan itu melalui tenaga online. Baik. Demikian Pak Bowo penjelasan dari Pak Ustadz. Pak Bowo bisa komentar saja, Bapak ada masukan-masukan buat kita untuk merefresh pemikiran-pemikiran yang terjadi, melihat fenomena yang berkembang sekarang. Oke, Pak. Baik. Bagaimana selanjutnya Pak Dekan? Berhubung ini waktunya sudah jam 11 lebih 19. Ya, ditutup aja. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi sesi tanya jawab bersama Ustadz Dr. Mahrawi. Kita akan lanjut di kesempatan yang lain. Insya Allah kegiatan hataman ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kita juga akan menggerakkan dan mohon dukungan dari partisipasi dari rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa. Silakan kalau apabila ingin bergabung, dan terutama saya juga harus mengutus rekan-rekan tendik untuk bisa bersama-sama bergairah menyemarakkan pembacaan Quran sehingga apa yang kita harapkan di dunia ini bisa tercapai secara berkah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara pada siang hari ini, pada acara Hataman Keluarga Besar Fakultas Pertanian Universitas Munawarman, kami mohonkan kepada Bapak Dr. Mahrawi untuk memberikan doa penutup, ya Pak. Mohon perkenannya. Silahkan Pak Awi. Kita berdoa Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT. Allah, semoga Allah menjaga kita semua, kesehatan kita, menjauhkan dari bala musibah kepada kita, dan meningkatkan keinginan hasrat kita untuk terus interaksi dengan Al-Quran. Ya, kita mulai doa kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته عبدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنة النعيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخصتك. اللهم ادخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bu Nurul belum dibuka, Bu. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Mahrawi atas tausiahnya pada hari ini pada acara Hataman Keluarga Besar Fakultas Pertanian. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi, Pak Dekan? Baik, tidak ada, Pak ya. Baik, marilah bersama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh dekan, seluruh dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawar Warman, berikut seluruh tendik, dan seluruh mahasiswa yang sudah berkenan bergabung pada acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah, pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Taala, dan semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat, bertemu langsung secara langsung di kampus, beraktivitas seperti biasa seperti sebelum wabah itu datang. Semoga semua ini segera berakhir wabahnya dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pendukung acara, Saudara Yusuf, Pak Agus Sarjono, Pak Ustadz Haji Mahrawi, kemudian Pak Dekan dan seluruh jajarannya, rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini memberikan manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufik. Marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya duluan karena mau gabung di Jumit di Universitas. Mohon izin juga Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Makasih Pak Awi. Sepertinya. Pak Odit kayaknya pernah nggak wayang nih. Mana Pak Odit? Kayaknya ini. Silakan absen dulu Bapak Ibu. Penampilan baru. Penampilan baru Pak Odit itu loh Bu, syukuran Bu. Oh iya. Rambutnya habis ya. Dipotong Pak. Itu kapan nanggapnya? Selamatan Pak Odit. Selamatan. Gagah Pak Odit, gagah Pak Odit.
Apalagi dipinjami kacamata pian, Pak. Wah, tambah gagal tuh, Pak Ai. Jadi pas saya ikat rambut istirahat sudah. Jadi lebih mudah, Pak Odit, jujur. Oh ya, alhamdulillah. Izin dulu Bapak Ibu. Ya, saya juga. Terima kasih Pak Awi, ilmunya luar biasa, materinya. Pak Awi. Ilmunya, gini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.